Muhammadiyah buru-buru narik dana 13 triliunnya dari Bank Syariah Indonesia itu nanti mau dipakai itu begitu ditarik bingung ya. Investor asing yang harusnya menanamkan itu investasi di Indonesia. Tapi kenyataan Ibu kota negara ya yang baru mestinya itu sudah dipertimbangkan. Harusnya IKN ini itu tidak masuk program kerjanya waktu dulu kampanye. Boyongan ke IKN disuruh pindah para cukang-cukang. Ini artinya pembangunan secara physically. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Citas Corner Podcast. Masih ngobrol bersama Fatma dan saya sendiri Miko. Kita saat ini akan ngobrol dengan tema yang lagi in, kita lihat ya. Sekarang kita mau bicara lagi tentang IKN nih, Mbak. IKN yang ternyata kok yang dulu diberitakan sudah banyak investor asing yang masuk. Wah, kemarin kok Bahlil ya, Menteri Bahlil itu investasi itu, Bahlil itu kok mengatakan ternyata belum ada yang masuk. Gimana nih, Mbak? Gimana menurut pendapat Mbak Fatma? Kan katanya ada target mau pacaran itu 17 Agustus di IKN, ternyata informasi itu kok berbeda sekali dengan yang dulu ya. Katanya sudah banyak sekali dari Arab, dari Singapura, dari China, dari Timur Tengah. Wah, ini ternyata belum ada investasi, Mbak. Menurut Mbak Fatma gimana? Ada apa ini, Mbak? Ya itu. Apa itu kira-kira penyebabnya atau penyebabnya ya? Atau apa komentar pendapat Mbak Fatma dengan kejadian kayak gini, Mbak? Ya sebenarnya kalau ada perencanaan untuk pembangunan sebuah ibu kota negara yang baru, mestinya itu sudah dipertimbangkan. Harusnya proyek itu harus pilot project ya. Udah pilot project ya. Pertanyaannya itu Mbak Fatma komentar gitu. Pertanyaannya perpindahan ibu kota ke IKN ini itu tidak masuk program kerjanya waktu dulu kampanye. Permasalahannya kan itu kan Mbak Fatma kan harus direncanakan. Tapi harus direncanakan jauh-jauh. Itu berarti ini bukan on plan, tapi memang masuk contingency plan malah. Ini karena memerlukan biaya pembiayaan yang sangat luar biasa. Terus tadi berita, Mbak, besarnya itu ternyata sampai sekarang itu cuma pakai APBN, Mbak. Iya. Oh iya, itu gimana coba? Itu kurang memadai. Gimana? Ngeruk APBN dulu ya. Sehingga tadi tinggal berapa tuh sisanya? 17 triliun ya? Iya. Masya Allah, itu kalau APBN 3 triliun kalau diambil lagi ini udah defisit. Defisit ya. Padahal pantesan ya ini jadi suudon ya. Kemarin Muhammadiyah buru-buru narik dana 13 triliunnya dari Bank Syariah Indonesia. Jangan-jangan itu nanti mau dipakai itu begitu ditarik bingung ya. Tapi benar ya, ketika mau membuat proyek besar itu mestinya harus direncanakan jauh-jauh sebelum. Jadi cuma permasalahannya itu kan tidak perlu masuk perencanaan yang matang itu tidak masuk kampanye waktu dia mau jadi presiden. Program itu, tapi kok justru malah itu yang digenjot. Sehingga menarik APBN katanya dulu dari investor. Tapi investor belum masuk. Akhirnya pakai itu juga perlu kesepakatan, artinya kerjasama yang harus ada MOU yang jelas dari investor asing yang menanamkan investasi di Indonesia. Tapi kenyataan tidak pada tertarik. Masalahnya itu tidak pada tertarik. Ada yang masuk malah Starlink. Karena lagi Starlink masuk. Starlink masuk si Elon Musk itu. Kalau Elon Musk masuk itu kan tujuannya untuk network apa itu, memang persaingannya nanti. Ini mungkin yang bisa jadi pertimbangan warga kita yang harusnya boyongan ke IKN mestinya itu menjadi modal dasar untuk bisa mengembangkan kota IKN di. Tapi ini tidak sesuai dengan promo dan
dulu yang diberitakan ini ternyata investor nggak ada, yang belum ada yang masuk, pembangunannya sampai sekarang ternyata menggunakan APBN. Wah itu kan rakyat dibohongi selama ini, nggak ngerti ya. Pikirnya memang investor masuk kan? Iya, kalau pembangunan secara fisik seharusnya no problem ya, itu tidak terlalu jadi masalah. Cuma investor tadi yang harusnya membiayai ternyata diambil dari APBN. APBN padahal bisa digunakan yang lain. Tapi mestinya juga nggak hanya investor tok yang di sana, kita juga harus mampu. Harusnya kan gitu. Mampu untuk memang atau mungkin jangan-jangan itu bukan rencananya pribadi, tapi ada rencana yang suruhan. Jadi suruhan rencana misi, on demand apa namanya, in request, request. Jadi disuruh pindah para cukang ini kalau seperti ini enggak, saya rasa ya enggak perlu sekali, memang investor itu perlu sekali. Itu pantesan kemarin si jadi memang bisa mensupport ya, ini ada sinergi antara investor dengan pemerintah ya. Dan kemarin kepala IKN, otorita IKN itu akhirnya ke DPR minta tambahan anggaran 19 triliun. Wah ini kita jadi menggabung-gabungkan menggadok-gadokkan. Ya, ini baru awal artinya pembangunan secara fisikal sebuah ibu kota baru. Tapi apakah cukup sampai di situ hanya membangun toh? Itu kan masih programnya kita perlu prosesnya panjang. Itu Mbak. Jadi untuk Indonesia maju ya, yang lebih berkeadilan sosial. Jadi ini akhirnya menghubungkan, mintanya 19 triliun dan hanya Muhammadiyah ditarik BSI 13 triliun. Jangan-jangan itu yang mau diincer. Ternyata kok ditarik Muhammadiyah, bingung lah. Nah, itu tidak, belum lagi tapera rame. Apa mungkin memang ini tadi mungkin kesulitan pendanaan, Mbak, karena investor tidak ada yang masuk, belum ada yang masuk. Nggak tahu. Ini harus ada mau jauh-jauh. Dan itu harus benar-benar kerja keras mereka harusnya. Apalagi kepala dan wakilnya malah mengundurkan diri kemarin. Mungkin targetnya tidak terpenuhi ya Mbak. Nah, asik juga ini ngobrol tentang ini. Nanti kita cari tema-tema lagi yang menarik. Kita ngobrol lagi ya Mbak ya. Tapi tetap di outdoor ya Mbak ya. Karena kita pengennya dengan suasana yang bebas, nggak seperti kemarin terlalu formal. Nah, oke. Makasih ya Mbak ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.